Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, Sabtu 27 Juli 2024. Pagi ini kita tidak menganalisa di XAU, Euro, Pound Sterling, dan pair utama. Kita akan nanti menganalisa di Bitcoin yang hari ini masih berjalan. Dan sebelum ke sana kita akan review dulu satu hari kemarin apakah ada potensi yang lebih besar yang bisa kita dapatkan. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading atau baru menekuni dunia trading, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya sehingga nanti kalau ada video-video kami yang terbaru teman-teman bisa lebih dulu mendapatkan informasinya. Jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya biar yang lain semakin banyak teredukasi. Dengan demikian tentu menghindari kerugian yang sangat besar, minimal mencegah dari teman-teman yang belum memahami trading kemudian hanya terpesona, hanya melihat dari sisi jeleknya, dari sisi buruknya. Minimal kita banyak belajar dulu sebelum menekuni dalam dunia trading ini. Baik, kita langsung di review dulu satu hari kemarin di XAU USD ya. Kita masuk di XAU USD dulu. Seperti yang pagi kemarin sudah kita sampaikan, sudah kita analisakan. Mungkin teman-teman yang tadi malam mengikuti perjalanan candlenya hingga pagi hari tadi tentu akan merasakan dan memahami bagaimana pergerakan demi pergerakan, baik itu sebelum berita maupun pasca news 1930 ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, tentu itulah menjadi bagian penting di dalam proses pembelajaran kita. Satu hari kemarin kita perkirakan market ini akan terkoreksi naik ya. Silakan dibuka kembali analisanya. Akan terkoreksi naik, kemudian sedikit akan turun dan lagi akan kembali ke atas ya, sampai di kisaran area warna oranye di sana ya. Kemudian jika di area ini ternyata ditutup lebih tinggi, maka berpeluang akan sampai di area jenuhnya di 2411. Sehingga untuk area di atas ini ada area retracement yang kita blok warna orange yang tebal ini adalah bagian dari area uji ketika bullish nanti mulai kuat. Nah, kita juga menghitung meskipun hari Jumat kemarin ada news, tetap kita pertimbangkan maksimum kita menggunakan daily range yang satu hari kemarin. Mengingat satu hari kemarin sudah cukup panjang, lebih panjang dari beberapa hari terakhir, sehingga itulah yang menjadi maksimumnya. Karena akan bergerak naik, maka fokus kita ke buy ya. Sebenarnya kita sampai ke sini dulu ya, ke target di area retracement. Karena kalau kita lihat dari time frame yang besar, maka ini peluang ini adalah akan bergerak naik, akan bergerak turun ya. Jadi akan terbentuk satu struktur baru, yakni struktur tren turun ya. Turun, naik, dan akan nanti kembali turun. Nah, tentunya fase itu akan dilewati dulu, yakni fase bergerak naik dulu. Sehingga kalau kita perkecil, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, yang sudah kita tarik garis, nah kira-kira akan seperti ini. Turun, naik, turun, kemudian kita perkirakan akan naik sampai di kisaran retrace-nya atau di resisten, maka berikutnya nanti akan bergerak kembali turun begini. Nah, karena kemarin satu hari kita hitung dari sisi pergerakan harian masih cukup untuk sampai di area koreksi atau retrace-nya, maka kita lebih banyak memanfaatkan peluang buy-nya. Kita tempatkan di 2369 poin sekian. Kemudian kita targetkan di 2376 dan ini dalam waktu yang tidak cepat ini tercapai yang target 1 ya. Baru kemudian menyusul target kedua, ini sudah cukup larut malam ya. Apa yang kita bisa petik dari sana? Tentunya ya
bisa banyak belajar dari pengalaman. Kalau kita mengerti dengan pergerakan, kalau kita memahami bagaimana menempatkan resiko, maka tentu dimanapun kita menempatkan posisi itu sudah tidak menjadi persoalan lagi ya, baik di atas maupun di bawah. Tentunya ketika kita menempatkan posisi, baik itu eksekusi langsung maupun pending order, semestinya harus sudah kita siapkan simulasinya ya. Bukan hanya kita melihat angkanya. Kita tidak memberikan ini suguhan untuk diikuti ya, signal yang harus diikuti, harus diarahkan dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Teman-teman mungkin bisa memberikan respon sendiri ya, bisa mengevaluasi sendiri kalau itu ternyata cocok dengan style saya, ya silakan ditentukan menurut perhitungan kita. Mungkin kita bisa jadi referensi dan setelah itu kita sendiri akan menganalisa. Bukan serta-merta kita menempatkan posisi. Jadi sekali lagi yang di live-nya mungkin di YouTube itu bukan live trading. Kalau live trading itu harus dimonitor, harus exit entry dan kita bisa lihat di sana. Di situ hanya live chat saja sesuai dengan yang kita analisakan. Karena tidak semua orang itu mau membaca, mau menonton videonya sampai selesai. Padahal kalau nonton videonya, tentu pemahamannya akan lebih jauh dibanding kita hanya melihat angka. Nah, kebanyakan di kita ternyata ya begitu, cari enaknya, kalau perlu angka itu dimasukkan plek, teplek, kemudian entry kalau bisa profit. Tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha bagaimana nanti kalau salah, bagaimana membaca secara mandiri, yang ada kenyamanan. Makanya banyak yang berjatuhan, banyak yang bangkrut, banyak yang MC nanti koar-koar. Jangan ikut ini, jangan ikut itu, karena itu analisanya kacau, karena itu tidak sesuai dan sebagainya macam-macam. Bahkan ada yang meneror ya, bahkan ada yang sampai mengeluarkan ancaman. Padahal apa hubungannya? Mau diikuti silakan, mau tidak diikuti juga not problem. Yang dipersoalkan apa ini? Nah, kita akan memberikan edukasi. Fungsi kita memberikan edukasi. Perhatikan, semua yang kita videokan tidak pernah mengarahkan ini baiknya di situ, harus begini, harus tidak ada begitu. Ini adalah pandangan, ini adalah satu bentuk gambaran yang kita berikan berdasarkan opini kita. Kemudian kita visualisasikan dan itu ada penjelasannya. Kalau nanti masuk di situ, kalau tidak terpenuhi maka akan begini. Kalau nanti terpenuhi akan begini. Dan nanti kalau salah harus siapkan antisipasinya seperti ini. Semuanya kita jelaskan dan harus betul-betul difahami semuanya. Kalau kita hanya melihat sekilas-sekilas, apalagi screenshotnya, apalagi live chatnya dilihat di situ, ada buy di situ, kemudian berbalik ke bawah, jadi kacau, menyalahkan analisanya. Padahal siapa yang suruh ngikuti? Tidak ada. Ya, kita hanya memberikan edukasinya. Seperti itulah yang kita berikan visualnya. Dan kalau kita betul-betul memahami, semuanya tidak beda jauh dan kita sudah menguji panjang. Ya, ada yang bertanya kadang berapa lama atau berapa persentase, apakah sudah di backtest? Kita tidak pernah backtest, kita langsung lakukan step demi step. Hari ini kita analisa untuk besok ke depan. Jadi setiap hari begitu, bukan kita backtest. Kalau backtest sudah berjalan sebelumnya, kita analisakan sebelum marketnya ini terjadi, sebelum berjalan, dan kita sudah jalankan. Apa yang kita dapatkan? Tentu sudah banyak teman-teman yang terbantu di sana. Ya, mungkin dia tidak pernah melihat ya seberapa orang yang bisa terbantu. Yang ada adalah karena dia sendiri kacau. Akhirnya yang terjadi dia keluar-keluar karena tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha, belajar banyak. Ya, maka dari itu sekali lagi ini bukan analisa, bukan signal yang harus diikuti, tapi bentuk pandangan kita visualisasikan dengan penjelasannya. Maka ketika mengikuti atau sebagai referensi tentu harus dipelajari lebih lanjut. Tidak bisa serta-merta dengan angka, karena tingkat kecemasan orang berbeda, cara pandang orang berbeda, cara kita
merespon dari reaksi pasar yang ada itu juga berbeda. Makanya setiap trader itu wajib harus berbeda, tidak harus sama. Justru kalau sama itu membahayakan, kita malah kacau nantinya. Oke, mohon maaf, mungkin kita sedikit ada penekanan biar teman-teman lebih banyak betul belajar, bukan hanya melihat dari analisa siapapun itu, baik itu analis, baik itu ahlinya, tidak peduli, ya, tidak terlalu penting untuk kita melihat orang lain. Kita kembali ke fokus ke kita, ya, fokus ke diri sendiri. Tetapi tentu sebagai pemula, ya, mungkin kan butuh pandangan, butuh melihat bagaimana orang itu membaca, menganalisa dan sebagainya. Dari sanalah kita mulai nanti akan muncul ide, akan muncul inisiatif dan usaha untuk kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut saja di Bitcoin, ya. Kemarin juga kita analisakan Bitcoin dengan buy di situ, ya, karena pagi sudah naik, maka kita menempatkannya juga agak terlambat buy-nya di 6700.37. Sementara sell-nya kita tempatkan agak menjauh, ya. Buy-nya kita tempatkan dengan target 68148. Hampir tercapai dan ya bagi saya ini sudah lebih dari cukup, ya. Kemudian hari ini kita coba untuk memetakan lagi untuk di Bitcoin, ya, kira-kira masih berpeluang naik atau sebaliknya. Kita lihat dari zoom-nya dulu, ya. Kita perkecil dulu, kita amati dari sisi atas karena pergerakannya di atas sebelumnya sudah naik tinggi. Kemudian di atas ternyata mendekati resisten, ya. Kemudian ada rejeksi di sana, ada loss momentum juga, kemudian mulai ada merah. Sehingga fokus kita nanti adalah pergerakan turun, ya. Fokus kita pergerakan turun sampai di mana kira-kira, kita cari dulu area pentingnya yang untuk nanti batasan-batasan kita. Kemudian termasuk nanti kira-kira pembalikannya sampai di mana, ya. Oke. Bisa juga nanti dia lebih panjang meskipun hari Sabtu, ya. Oke, kita coba untuk lihat fokusnya ke bawah dulu. Kita menempatkan entry point-nya juga di bawah. Perhatikan kita menempatkan posisi di bawah dari bukaan hari ini. Ya, kita menempatkan di bawah bukaan hari ini sampai di targetnya kira-kira di ini, ya, di warna orange yang bawah atau di 38%. Kita menempatkan sell-nya di situ dengan harga di kisaran 673.43.69, ya. Kita menempatkan sell-nya di ini, ya, terlalu besar angkanya. Kita perkecil ukurannya, ya. Kemudian target yang terdekat sekali lagi di 38% itu di garis warna oranye. Target di 664.39.97, 664.39.97 dengan target berikutnya maksimum yang kedua berada di 655.28.25, ya. Seterusnya nanti kita melihat bagaimana kemampuan bearishnya. Sementara dari sisi atas, ya, apakah nanti dia juga bisa berpeluang naik? Ya tentu bisa. Seperti ini tidak mampu nanti menembus atau bahkan tidak bisa ditutup lebih rendah dari retracement-nya, dia bisa kembali bergerak naik. Apakah sampai di sana pernah naik sampai di sana? Sangat pernah sekali. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri itu masih bahkan sampai di angka 72.000, ya. 1 miliaran lebih.
Oke, kita tempatkan saja untuk yang di atas karena ada area resisten juga di sana. Kita hindari dulu resistennya. Kemudian kita nanti targetkan di langsung satu saja di 100.000. Turunkan sedikit. Oke. Ini untuk target yang buy-nya 685.27.74. Kemudian targetnya di 697.38.23. Untuk yang di atas cukup satu saja, kita lebih banyak ke bawah dulu. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, kita hanya mengedukasi, dan selebihnya kalau misalkan mau komunikasi bisa langsung ke kita, nanti biar kita banyak sharing. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.